Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Umi Salma SKM MKes selaku dosen pengampu pada mata kuliah Toksikologi Industri di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Pada kali ini kami akan menampilkan video hasil dari kreativitas mahasiswa peminatan K3 Stambuk 2022 dengan judul Mengenal Alumina, Bahaya dan Cara Pencegahan di Tempat Kerja. Adapun video ini akan membahas secara mendalam tentang apa itu alumina, penggunaannya dalam berbagai industri, risiko-risiko kesehatan yang bisa timbul akibat paparan alumina, terutama bagi para pekerja yang berada di lingkungan yang tidak terlindungi dengan baik, serta pengendaliannya. Maka dari itu, mari simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Di balik setiap produk yang kita gunakan, ada proses panjang yang melibatkan bahan-bahan yang tidak selalu kita pahami resikonya. Salah satunya adalah alumina. Logam berbahaya yang digunakan dalam banyak industri. Meskipun banyak manfaatnya, tanpa pengelolaan yang tepat, alumina dapat menimbulkan bahaya yang serius bagi kesehatan kita. Mari kita telusuri bagaimana alumina dapat berinteraksi dengan lingkungan kerja dan bagaimana kita dapat melindungi diri kita. Alumina atau aluminium oksida dengan rumus kimia Al2O3 adalah senyawa kimia yang terdiri dari unsur aluminium dan juga oksigen. Senyawa kimia ini yang sangat umum digunakan dalam berbagai industri karena sifatnya yang tahan terhadap korosi, kekerasan yang tinggi, serta kemampuannya untuk menghantarkan panas dan listrik dengan baik dalam kondisi tertentu. Alumina digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan aluminium, serta dalam produk keramik, refraktori, dan juga kosmetik. Walaupun berguna, alumina dalam bentuk bubuk atau partikel halus bisa sangat berbahaya jika terhirup oleh manusia. Dalam bentuk debu halus, alumina bisa terhirup oleh pekerja di lingkungan yang tidak terlindungi dengan baik. Begitu masuk ke dalam sistem pernapasan, alumina mulai menempel pada jaringan paru-paru yang dapat menyebabkan gangguan serius jika tidak segera ditangani. Paparan alumina di tempat kerja dapat menimbulkan berbagai bahaya serius bagi kesehatan para pekerja, terutama jika tidak ada pengendalian yang memadai. Debu alumina yang terhirup dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan seperti batuk, sesak nafas, dan perasaan tidak nyaman pada tenggorokan.
paparan jangka panjangnya sendiri terhadap debu alumina ini dapat menyebabkan kondisi medis yang lebih serius, seperti pneumokoniosis, penyakit paru yang disebabkan oleh debu industri, serta gangguan pernapasan lainnya seperti penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Pada awalnya gejalanya mungkin tidak tampak serius, batuk, sesak napas, ataupun mata perih. Namun, dengan paparan yang berulang, kondisi ini bisa berkembang menjadi gangguan paru-paru yang lebih serius, yang bahkan bisa mengancam nyawa. Perlahan-lahan tanpa pencegahan dan pengobatan yang tepat, pekerja yang terpapar alumina dalam jangka panjang bisa mengalami penurunan fungsi paru-paru yang permanen. Selain dampak pada sistem pernapasan, kontak langsung dengan alumina, baik dalam bentuk bubuk atau larutan, juga dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Paparan pada mata dapat menyebabkan peradangan, kemerahan, atau bahkan kerusakan jaringan mata jika tidak segera ditangani. Terlebih lagi, pekerja terpapar dalam waktu yang lama atau konsentrasi yang tinggi. Risiko kesehatan dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyediakan perlindungan yang memadai, seperti alat perlindungan diri, sistem ventilasi yang baik, dan pelatihan keselamatan yang tepat, guna meminimalkan risiko paparan dan melindungi pekerja dari bahaya alumina ini. Pencegahan adalah langkah pertama yang paling penting dalam mengurangi risiko paparan alumina. Pengendalian yang dapat dilakukan sesuai dengan hierarki pengendalian K3 antara lain eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, dan yang terakhir alat pelindung diri. Yang pertama, tahap eliminasi. Langkah pertama adalah menghilangkan sumber bahaya yang menyebabkan paparan debu alumina di tempat kerja. Ini dapat dilakukan dengan yang pertama, menghentikan penggunaan alumina dalam proses produksi. Jika memungkinkan, menggantikannya dengan bahan yang tidak menghasilkan debu. Sebagai contoh, menggunakan alumina dalam bentuk padat atau cair yang tidak mudah menguap menjadi debu. Yang kedua, mengurangi atau mengubah proses produksi yang menghasilkan debu secara berlebihan. Misalnya, menggantikan proses yang menggunakan penggilingan kering dengan metode penggilingan basah yang mengurangi pembentukan debu. Kedua, yaitu adalah substitusi. Jika eliminasi tidak dapat dilakukan sepenuhnya, langkah berikutnya adalah substitusi, yaitu mengganti bahan atau proses yang berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Dalam hal ini, langkah substitusi meliputi yang pertama ada mengganti alumina dengan bahan yang lebih memiliki sifat yang lebih aman dan tidak menghasilkan debu, seperti menggunakan bahan pengganti dalam proses pembuatan produk alumina. Yang kedua, menggunakan bahan baku alumina dalam bentuk yang lebih padat atau cair yang tidak mudah terdispersi sebagai debu saat digunakan dalam proses produksi. Ketiga, rekayasa teknik. Langkah ini berfokus pada perubahan atau rekayasa sistem dan peralatan yang dapat mengurangi atau mengendalikan paparan debu. Beberapa solusi rekayasa teknik untuk mengurangi dan mengendalikan paparan debu alumina adalah 1. Sistem ventilasi lokal yang efektif untuk menyedot debu langsung dari sumbernya, seperti pada area penggilingan atau pemrosesan alumina, dan memastikan debu tidak tersebar ke udara sekitar. Ventilasi ini bisa berupa exhaust hood atau dust collection. Kedua, penggunaan filter udara seperti filter HEPA untuk menyaring debu dari udara yang dipompa keluar di area kerja, sehingga debu yang tersisa di udara bisa dikendalikan. Ketiga, penutupan area sumber debu dengan menggunakan kabinet tertutup atau ruang tertutup pada mesin yang menghasilkan debu. Dengan cara ini, debu bisa terkumpul dan disaring sebelum menyebar ke lingkungan udara. Dan yang keempat, peralatan tertutup. Penggunaan peralatan yang sepenuhnya tertutup atau tertutup sebagian, misalnya mesin penggiling atau mixer tertutup, untuk mencegah partikel debu terbawa udara. Keempat, pengendalian administratif. Pengendalian administratif ini lebih berkaitan dengan kebijakan atau aturan kerja yang dapat mengurangi paparan alumina ini. Contohnya sebagai berikut. Pertama, rotasi kerja. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah rotasi pekerjaan. Jadi, pekerja tidak terpapar terus-menerus dalam waktu yang lama di area yang beresiko tinggi. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan.
Pekerja harus tahu betul tentang bahaya alumina dan bagaimana cara melindungi diri mereka dari alumina. Yang ketiga, pengawasan kesehatan. Pekerja yang terpapar alumina perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala supaya mereka bisa mendeteksi masalah lebih awal. Terakhir, penggunaan alat pelindung diri sangat penting untuk melindungi para pekerja dari resiko paparan alumina yang dapat membahayakan kesehatan mereka, terutama pada sistem pernapasan, kulit, dan mata. Adapun alat perlindungan pernapasan antara lain adalah masker debu partikel dan masker respirator. Yang kedua, ada alat pelindung mata, yaitu kacamata yang bisa melindungi dari debu alumina. Ketiga, ada sarung tangan untuk melindungi tangan dari paparan zat kimia alumina. Yang keempat, ada helm untuk melindungi kepala para pekerja. Helm ini dilengkapi oleh strap untuk menyesuaikan dengan lingkar kepala para pekerja. Yang terakhir, ada sepatu safety yang dilengkapi. Di ujungnya ini ada plat bajanya untuk menahan dari tekanan apabila tertimpa. Dan sepatunya itu model yang boots agar ketika bahan kimia terjatuh atau tumpah tidak terkena langsung oleh kulit. Tentu saja, pencegahan tidak hanya tergantung pada pekerja. Perusahaan juga memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Mereka harus menyediakan APD atau alat pelindung diri yang tepat serta memberikan pelatihan rutin tentang bagaimana menangani bahan berbahaya seperti alumina, termaksud cara mengenali bahaya, menggunakan APD dengan benar, dan juga prosedur keselamatan yang harus diikuti. Pelatihan keselamatan yang rutin akan memastikan bahwa semua pekerja memahami pentingnya langkah-langkah penanggulangan dan cara mengatasinya dalam situasi darurat, seperti bagaimana cara melakukan pertolongan pertama atau menanggulangi kebocoran bahan berbahaya. Dengan cara yang tepat dan pengetahuan yang cukup, pekerja akan lebih siap dan responsif dalam menghadapi potensi risiko. Selain itu, perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dan prosedur yang terstandarisasi dalam menangani paparan bahan berbahaya, termasuk pemberian akses ke pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi kemungkinan dampak kesehatan sejak dini. Pemeriksaan rutin ini memungkinkan deteksi dini atas masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat paparan bahan berbahaya, serta memastikan bahwa pekerja tetap dalam kondisi yang sehat dan dapat bekerja dengan aman. Semua hal ini berkontribusi pada terciptanya budaya K3 yang kuat di tempat kerja, yang pada akhirnya akan mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting
terutama bagi pekerja yang terpapar debu alumina dalam waktu yang lama. Dengan deteksi dini, kita bisa menghindari dampak serius yang dapat memengaruhi kualitas hidup di masa depan, seperti gangguan pernapasan kronis dan penyakit paru-paru kronis. Selain itu, pemeriksaan ini memungkinkan pihak medis untuk memberikan perawatan yang lebih tepat dan cepat dan efektif sehingga dapat mencegah perkembangan kondisi yang lebih parah. Deteksi dini dapat menyelamatkan banyak nyawa dan memberikan kesempatan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada paru-paru, serta mengurangi resiko komplikasi jangka panjang. Dengan tindakan yang cepat dan tepat, pekerja dapat diberikan pengobatan atau perubahan lingkungan kerja yang diperlukan, sehingga mereka tetap sehat dan dapat melanjutkan pekerjaan dengan aman. Hal ini juga membantu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam menjaga kesehatan dan keselamatan pekerjanya, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat bekerja dengan aman dan melindungi diri kita dari paparan bahaya alumina. Pemerintah, perusahaan, dan pekerja harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi diri kita semua. Ingatlah, keselamatan kita adalah prioritas utama. Mari kita lindungi diri dan rekan-rekan kita untuk lingkungan kerja yang lebih sehat dan lebih produktif. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.